Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Al-Awamilul Mi'ah karangan Abdul Kahir bin Abdurrahman Al-Jurjani, ya, rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Kita sudah sampai di atau kelompok yang ke-10 kalau nggak salah, fi'il nakis, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya Al-Af'alun Nakisatu, fi'il-fi'il yang nakis, yang kurang. Nanti kita lihat kenapa ini fi'il disebut fi'il nakis. An-naw'ul 'ashiru min salasata 'asyara naw'an al-af'alun nakisatu. Bermula kelompok yang ke-10 min salasata 'asyara, dari 13 kelompok itu af'alun nakisah, namanya fi'il-fi'il yang kurang. Jadi fi'il yang kurang disebut fi'il kurang karena dia nggak cukup dengan marfu'nya saja. Pada bahasanya nggak cukup dengan fa'il saja, harus ada maf'ul. Nggak cukup dengan isim saja, harus ada khobar. Wahya allati tarfa'ul isma, dan dianya fi'il nakis. Itulah allati yang merafa'kan ia akan isim dan menasabkan ia akan khobar. Nah, jadi fi'il nakis ini punya tugas merafa'kan isim, menasabkan khobar. Isim ini asalnya mubtada, khobar asalnya khobar mubtada. Kemudian datanglah si fi'il nakis ini, dia merafa'kan mubtada jadi isimnya dia, menasabkan khobar jadi khobarnya dia. Wahya salah satu asyara fi'lan, dan dianya fi'il nakis itu ada 13. Apa ya 13 fi'il, ya? Fi'lan tamnyid, nau'an juga tamnyid. Fi'il nakis semuanya ada 13. Wa innama sumiyat al-af'alan nakisah, hanya saja dinamakan akan dianya ini fi'il. Hanya saja dinamakan akan ini fi'il, akan af'alan nakisah, akan fi'il nakis. Kenapa? Ini alasannya. Li'annahu, karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu, lam yatimmal kalamu, tidak sempurnalah oleh kalam bil fa'il, dengan fa'il. Atau hu ini kembali ke, jangan kembali ke lafaz 13, tapi kembali li'annahu, karena bahwa sungguhnya yang disebutkan. Apa yang disebutkan? Yaitu fi'il nakis. Itu tidak sempurnalah oleh kalam dengan fa'il. Bal yahtaju, tetapi perlu ianya mazkur, yaitu fi'il nakis itu, ila khobarin, kepada khobar. Jadi fi'il ini yang 13 ini yang tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar, dinamakan fi'il nakis karena kalam nggak sempurna dengan fa'il saja. Maksudnya dengan marfu' saja. Ada kana, ada isimnya doang, nggak sempurna kalam. Kana Zaidun. Beda dengan fi'il yang lain. Fi'il yang lain ada fa'ilnya sudah sempurna kalam. Qoma Zaidun. Ya. Walaupun kadang-kadang butuh juga kepada maf'ul kalau fi'il muta'addi, kan. Tapi fi'il ada fa'ilnya saja sudah dianggap sempurna kalam. Tapi ini fi'il nakisah ini karena sara amsa ada marfu'nya saja, di mana marfu' itu pada manzilah fa'il, ada isimnya saja belum sempurna. Itu maksudnya. Karena fi'il tersebut tidak sempurnalah kalam dengan fa'il, tetapi butuh ianya fi'il yang nakis ini kepada khobar juga. Dia butuh kepada mansub juga. Ila khobarin mansubin, karena ini fi'il itu perlu ia kepada khobar yang mansub. Falihaza, maka karena ini sumiyat, dinamakan akan ini fi'il af'alan nakisah, akan fi'il yang kurang. Nanti kita baca ta'liqnya. Nah, itu kita baca dulu di sini. Tambihani, ini ada dua yang penting. Tambihani, dua informasi. Al-awalu yajuzu fi khabari hadzal af'ali ay yatawassata bainaha wa baina ismiha. Bermula yang pertama itu boleh pada khabar ini fi'il. Khabar ini fi'il nakisah oleh bahwa yatawassata, menengahi ia. Menengahi ianya khabar, antaranya ini fi'il dan antara isimnya ini fi'il. Jadi khobar kana dan teman-temannya boleh berada di tengah. Fi'il nakis dulu, khabar baru isim. Yang aturannya fi'il nakis, isim dan khobar. Tapi khobar berada di tengah boleh.
Kalau khabar duluan boleh enggak? Nanti kita lihat. Yang penting aturannya fi'il nakis, isim dan khobar. Sekarang fi'il nakis, khobar baru isim. Khobar berada di tengah boleh. Contoh nahu qaulihi ta'ala. Demikian itu seperti firman Allah Ta'ala. Karena hakkan alaina nasrul mu'minin. Adalah hak di atas kami itu menolong orang yang beriman. Jadi karena ini fi'il madhi nakisah mabni di atas fathah, hakkan ini khabar kana yang didahulukan. Nah, alaina jar majrur muta'alaq kepada ma'tuf naik kepada hakkan. Nasru ini isim kana. Marfu' dan rafa' dhammah, nasru mudhaf, mu'minin mudhaf ilaih. Asalnya kana nasrul mu'minin adalah menolong orang yang beriman itu menjadi hak yang ada ianya hak di atas kami. Jadi duluan khabarnya enggak apa-apa. Wa yajuzu aidan ay yataqaddama akhbaruha 'alaiha. Dan boleh pula oleh bahwa terdahululah oleh khobar-khobarnya ini fi'il, alaiha di atasnya ini fi'il. Bahkan duluan khobar juga boleh, khobar, fi'il nakisah, baru isimnya boleh. Contoh misalkan nahu aliman kana Zaidun. Alim adalah si Zaid. Alim adalah si Zaid. Adalah si Zaid itu alim. Illa khobar laisa wa dama. Kecuali khobar laisa dan dama. Kalau khobar laisa, khobar dama nggak boleh didahulukan dari fi'il nakis. Kalau didahulukan dari isimnya boleh. Laisa, kemudian khobar baru isim, boleh. Yang nggak boleh khobar dulu, kemudian laisa isim. Khobar dulu, kemudian dama baru isim, itu nggak boleh. Fala yajuzu ayat taqaddama 'alaiha, maka tidak bolehlah bahwa terdahulu ianya khobar alaihima di atasnya laisa dan dama. Itu tambih pertama. Tambih kedua, tangkasimu hadhil af'alu ila qismaini. Terbagilah oleh ini fi'il kepada dua kelompok. Fi'il nakisah yang 13 itu dibagi dua kelompok. Ahaduhuma, bermula salah satu keduanya itu ma la yusta'malu illa naqisan daiman. Itu mama yang tidak diistiamalkan, yang tidak digunakan akan dianya ma kecuali nakis daiman selama-lama. Fi'il yang 13 ini ada kelompok pertama selalu menjadi fi'il nakis. Enggak pernah berubah menjadi fi'il tam. Selalu bertugas merafa'kan isim, menasabkan khobar. Bahwa ismani, dan dia nyama la yusta'malu illa nakisan, itu ada dua doang. Al-awalu zala. Zala alladhi mudhari'uhu yazalu. Zala yang mudhari'nya zala yazalu. Zala yazalu itu selalu menjadi fi'il nakis. Kalau zala yazulu itu beda lagi, fi'il tam. Amma alladhi mudhari'uhu yazulu fa innahu tamun. Adapun alladhi yang bermula mudhari'nya alladhi itu yazulu, maka sesungguhnya alladhi itu tam. Ada zala mudhari'nya yazulu, fi'il tam. Artinya tergelincir. Zalatis syamsu, tergelincirlah matahari. Wasani fati'ah, bermula yang kedua itu fati'ah. Artinya fati'ah selalu menjadi fi'il nakis. Zala yazalu selalu jadi fi'il nakis. Itu yang pertama. Wasanihima, dan yang kedua dari keduanya, dua pembagian itu ma yusta'malu nakisan wa taman. Mama yang digunakan akan dianya ma akan sebagai nakis dan tam. Jadi ada fi'il nakis yang kadang-kadang menjadi fi'il nakis, kadang-kadang menjadi tam. Kalau nakis merafa'kan isim, menasabkan khobar. Kalau tam berarti dia merafa'kan fa'il doang. Wal muradu bitami ma yaktafi bil marfu. Bermula yang dimaksud dengan tam itu ma yang cukup ianya ma dengan marfu. Wala yahtaju ma'ahu ilal mansub, dan tidak butuh ianya ma bersamanya marfu kepada mansub. Jadi maksud tam di sini fi'il-fi'il nakis yang berubah menjadi tam cukup diberikan marfu saja. Cukup diberikan isim atau nanti namanya berubah menjadi fa'il. Cukup diberikan fa'il saja sudah sempurna. Wahwa ma siwa hadzainil ismaini, wahwa dan dianya ma yusta'malu nakisan wa taman itu ma yang selain dua ini. Selain zala dan fatiha itu ada penggunaan tam, ada penggunaan nakis. Nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman Allah, wa in kana zu usrah, dan jika didapati akan yang mempunyai kemiskinan. Jadi kana di sini bermakna wujida. Jadi walaupun bermakna wujida, ya maksudnya kana di sini bermakna wujida jadi tam. Jadi cukup diberikan marfu. Nah, jadi walaupun marfu ini bisa nanti kita namakan fa'il atau kita namakan naib fa'il juga boleh. Kalau memang kana kita anggap bermakna wujida, fi'il madhi bina majhul. Jika didapati akan orang-orang yang mempunyai kesukaran.
Jadi yang penting di sini kana tam cukup dengan marfu yaitu zu usrah, nggak perlu kepada mansub khabar. Wa qaulihi ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah kepada Allah kembalilah oleh perkara. Jadi tasiru di sini dari suara yasiru. Tapi di sini cukup dengan fa'ilnya saja. Tarji'u bukan lagi nakis sehingga perlu kepada isim dan khabar enggak. Ketahuilah kepada Allah kembalilah segala urusan tarji'u. Wa qaulihi ta'ala dan firman-Nya Allah Ta'ala subhanallah hina tumsun. Maha suci Allah. Subhanallah maha suci Allah. Hina tumsun ketika engkau bersori-sori wahina tusbihun dan ketika engkau bersubuh-subuh. Maksudnya hina tumsun ketika engkau masuk di waktu sore, wahina tusbihun dan ketika engkau masuk di waktu subuh. Tadkhulu fil masa engkau masuk dalam sore, wasabah dan dalam waktu subuh. Artinya di sini ini nggak usah kita i'rab dulu, yang penting tumsun di sini maksudnya merafa'kan fa'il. Jadi waw fa'ilnya. Tusbihun juga merafa'kan fa'il. Artinya tadkhulun engkau masuk dalam waktu sore, wasabah dan engkau masuk dalam waktu subuh. Intaha minat tashil diambil dari kitab tashil. Insyaallah juga pada suatu saat kita akan membaca kitab tashil amali insyaallah. Selalu membaca dan membaca. Fi'il nakis semuanya ada 13. Al-awwalu kana. Bermula yang pertama itu kana. Contohnya nahu kana Zaidun qa'iman adalah si Zaid itu yang berdiri. Karena fi'il madhi nakisah mabni di atas fathah, merafa'kan isim menasabkan khabar, Zaidun isimnya marfu' dan rafa' dhammah, qa'iman khabarnya mansub dan nasab fathah. Ini contoh umum. Kemudian kana ada penggunaannya. Dia di beda tempat, beda maknanya. Beliau menyatakan di sini walaha ma'anen. Baginya kana itu ma'anen ada beberapa makna. Ma'anen ini jamak, maknan maknayani ma'aniyun misalnya, semangkus. Walaha dan baginya kana itu ada beberapa makna. Ahaduha bi ma'nal istimrar. Salah satunya makna kana itu dengan makna istimrar. Tetap, dawam, selalu. Kan kana fi'il madhi mestinya dulu telah ada. Nah, tapi kadang-kadang yang pertama dia bermakna istimrar, selalu, dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu arti istimrar. Ini biasanya kalau berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kaqaulihi ta'ala seperti firman-Nya Allah Ta'ala, wa kana Allahu aliman hakima. Senantiasalah Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi, senantiasalah Allah. Karena di sini kita artikan istimrar. Senantiasa Allah. Karena nggak bisa kita artikan Allah dulu alim, sekarang nggak alim. Dulu bijak, sekarang nggak bijak. Atau sekarang bijak, dulu nggak bijak. Nggak boleh kan? Sifat Allah istimrar. Ya, karena Allah itu kekal abadi. Nah, makanya di sini wa kana Allah senantiasalah Allah itu maha tahu dan maha bijak. Karena bermakna, karena mengandung banyak makna. Makna pertama istimrar. Wasani bimakna hadasa. Bermula yang kedua itu dengan makna hadasa, terjadi ia. Au wujida atau didapatkan. Artinya, kalau kana bermakna hadasa atau wujida, berarti kana tam. Nggak perlu kepada mansub lagi, nggak perlu kepada khobar. Walayah taju ila khobarin mansubin dan tidak memerlukan ianya kana kepada khabar yang mansub. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika didapati akan orang yang mempunyai kesempitan fanadhiratun maka ditempokan ila maisarah hingga waktu mudah. Ini cerita nagih hutang. Kalau orang yang berhutang nggak sanggup bayar ya pas sanggup nanti baru bayar. Yang penting di sini wa in kana zu usrah. Jadi kana ini fi'il tam bermakna wujida. Jadi zu jadi naib fa'ilnya jika didapati akan orang yang miskin. Maka dianya orang yang miskin itu naziratun diberi tempo hingga atau maka dianya hutang itu ditempokan hingga waktu kelapangan. Jadi di sini kita nggak bisa mengi'rab. Ini kan ada siyak kalamnya, ada sambungannya di belakang. Atau mernya kembali kemana saya juga lupa ini. Kayaknya ini berkaitan dengan hutang piutang. Artinya di sini wujida zu wa usra. Karena bermakna wujida berarti zu naib fa'il dari wujida ini atau dari kana yang bermakna wujida.
Oke, yang pertama kana bermakna istimrar, biasanya kalau berkenaan dengan Allah. Yang kedua bermakna hadasa atau wujida, ini nggak ada kaidah khusus, bisa di mana saja. Kemudian wasalisu bimaknal intiqal, bermula yang ketiga itu dengan makna berpindah. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa kana minal kafirin. Jadi ini tentang iblis. Iblis itu akan minal kafirin. Bukan dari dulu, bukan ada ianya iblis dari dulu itu golongan kafir, enggak. Dulu dia orang soleh. Iblis itu dulunya soleh. Bahkan ada yang bilang dari kalangan malaikat. Cuma ketika nggak mau sujud kepada Nabi Adam, baru iblis itu berubah menjadi kafir. Makanya para ulama mengartikan kana di sini soro. Kana minal kafirin artinya berubah ianya iblis menjadi orang kafir. Wa kana minal kafirin, dan jadi ia itu sebahagian dari orang-orang kafir. Ai soro minal kafirin. Jadi ketika kana bermakna sora, intikal, jadi tetap nakis dia. Cuma maknanya doang yang bermakna sora. Kemudian yang keempat, bimaknal maudhi. Yang keempat dengan makna maudhi, telah. Kana Zaidun ghaniyan, adalah si Zaid dulu. Kana Zaidun, dulu adalah si Zaid itu yang kaya. Sekarang si Zaid nggak jelas, sudah bangkrut. Jadi kana di sini berarti bermakna maudhi. Wal khamisu zaidatun, yang kelima ada kana ziyadah. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Hal keadaan bagaimana kami berbicara akan orang-orang yang ada ia, akan orang-orang yang di dalam ayunan, hal keadaan dia itu yang anak kecil. Jadi para ulama menyatakan karena ini ziyadah ini terjadi khilaf yang panjang lebar di sini. Kenapa karena ziyadah di sini? Kalau diartikan sudah rusak makna. Bagaimana kami berbicara akan orang-orang yang ada ia dulu. Dulu di dalam ayunan sebagai anak kecil. Berarti sekarang nggak kecil lagi. Padahal fakta menyatakan ketika Sayyidatina Maryam membawa Nabi Isa, ini ayat tentang Nabi Isa. Ketika masyarakatnya berbicara dengan Nabi Isa, ketika itu Nabi Isa memang masih kecil. Masih kecil. Jadi kalau kana di sini bermakna maudhi, misalkan dulu Nabi Isa kecil, sekarang udah gede. Kalau udah gede bisa ngomong itu bukan mukjizat lagi. Ya, gitu. Kemudian juga kalau fil mahdi ini jadi silatman kan, dia muta'alahnya mahdhuf. Nggak ditakdirkan, walaupun nggak dituliskan, hanya tetap ada. Jadi akhirnya kalau kelihatannya Syekh Jurjani di sini lebih menguatkan kalau kana ini zaidah, makanya beliau menjadikan ini sebagai contoh. Hal keadaan bagaimana kami berbicara akan orang-orang yang di dalam ayunan itu, ini hal ini. Bagaimana kami berbicara akan siman yang ada ianya siman dalam ayunan, hal keadaan siman itu yang masih kecil. Nah, kalau hal berarti kondisi ketika masyarakat berbicara dengan Nabi Aisyah memang masih kecil. Tapi kalau kana ini dimaknai berarti dulu kecil, sekarang enggak. Nah, makanya kata beliau ini zaidah. Tapi dalam Al-Quran biasanya enggak disebut zaidah, disebut silah. Cuma sayang di sini enggak ada penjelasan panjang lebar. Wasaniha, bermula yang kedua dari 13 itu sora. Sora lil intika, untuk berpindah, berubah dari satu kondisi yang berbeda. Contoh di sini sora Zaidun ghaniyan, berubahlah si Zaid itu menjadi kaya. Dulu miskin berarti, sekarang jadi kaya. Wasalisuha asbaha. Asbaha di sini, asbaha, amsa, adha, semuanya menunjukkan kepada waktu, masuk ke dalam waktu. Asbaha Zaidun ghaniyan, masuk waktulah subuh. Gimana cara mengartikan? Masuklah si Zaid ke dalam waktu subuh itu yang kaya. Si Zaid memasuki subuh dalam keadaan kaya. Sebelumnya dia miskin. Nah, jadi biasa aja yang orangnya asbaha fi'il madhi nakisah, Zaidun isimnya, ghaniyan khabarnya. Asbaha Zaidun. Atau kadang-kadang asbaha juga bermakna sora, jadilah si Zaid itu menjadi kaya. Tapi di sini karena nggak ada penjelasan, berarti kita artikan asbaha Zaidun artinya dakhala Zaidun fis sobah. Masuklah si Zaid ke dalam waktu subuh itu yang kaya. Yang keempatnya itu amsa. Contoh amsa Zaidun qa'iman. Masuklah si Zaid ke dalam waktu sore itu yang berdiri. Tadinya duduk mungkin. Yang kelima adha, nahu adha Zaidun rakiban. Masuklah si Zaid ke dalam waktu duha itu yang mengendarai. Yang keenamnya itu dhalla, nahu dhalla Zaidun. Nah,
Dhalla artinya masuk ke waktu siang. Masuklah si Zaid ke dalam waktu siang, itu yang berdiri. Yang ketujuhnya bata Zaidun arusan. Masuklah si Zaid ke dalam waktu malam, atau bermalamlah si Zaid, itu yang arusan sebagai pengantin. Wasaminuha yang kedelapannya 13 itu mazala, nahu mazalal amiru masruran, senantiasalah panglima itu yang gembira. Zala di sini dia baru beramal, harus didahulukan oleh nafi atau serupa nafi. Makanya beliau menambahkan ma mazala, senantiasalah amir itu yang gembira. I'rabnya biasa ma nafi, zala fi'il madhi nakisah, merafa'kan isim, menasabkan khabar, amiru isimnya, marfu' tanda rafa' dhammah, masruran khabarnya, mansub dan nasab fathah. Yang kesembilan ma bariha. Ma bariha Zaidun ghani, yang senantiasalah si Zaid itu yang kaya. Ini sama seperti mazala, senantiasalah si Zaid itu yang kaya. Kemudian yang ke-10 ma fati'a, nahu ma fati'a Zaidun qa'iman, senantiasalah si Zaid itu yang berdiri. Ini semuanya sama, ini 4. Mazala, ma bariha, ma fati'a, ma infaka sama artinya. Dan bermula yang ke-11 itu ma infaka, nahu ma infaka Zaidun qa'iman, senantiasalah si Zaid itu yang berdiri. Yang ke-12 baru beda, wasaniyata asyara, dan bermula yang ke-12 itu madama. Jadi madama ini ma masdariyah dorfiyah. Nah, bukan manafi. Nahu madama Zaidun kariman. Selama tetaplah si Zaid itu yang dermawan. Ma masdariyah dorfiyah. Mabni di atas sukun, dama fi'il madhi nakisah, Zaidun isimnya, kariman khabarnya. Biasanya kalau madama selalu ada kalimat lain sebelumnya. Sehingga nanti madama baru kita takwilkan jadi dzaraf. Muddata dawami Zaidin kariman. Tapi di sini karena hanya sebagai contoh, beliau tidak menyebutkan kalimat sebelumnya. Wasalisata asyara, dan yang ke-13 itu laisa. Contohnya nahu laisa Zaidun qaiman, tidaklah si Zaid itu yang berdiri. Tidaklah si Zaid itu yang berdiri. Jadi kalau laisa itu tanpa ada kalimat penerang lainnya, digunakan untuk nafiha. Laisa Zaidun qaiman, tidaklah si Zaid itu yang berdiri sekarang maksudnya. Kalau tadi dia berdiri. Tapi kalau ada tambahan al-an atau al-amsi, itu tergantung keterangannya. Wa ma yatasarrafu minha kadzalik, dan berulama yang tertasrif ya nyama darinya 13 itu seperti demikian juga. Jadi di sini beliau mencontohkan semuanya dengan fi'il madhi. Tasrif-tasrifnya yang ada tasrif kana, yakunu, kaun, kain, semuanya beramal juga merafa'kan isim, menasabkan khabar. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu lebih kurang penjelasan kitab Awamil kelompok amel yang ke-10. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.